Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama dulu ya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih penyertaan-Mu sepanjang malam sampai pada pagi hari ini. Tuhan sudah berikan kami kekuatan yang baru, dan biarlah ya Bapa, kami akan memulai aktivitas pembelajaran kami. Kami akan dasari terlebih dulu lewat kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, urapi kami semua, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Nah anak-anak, pagi hari ini kita sering mendengar jargon, slogan, yaitu tentang new normal. Jadi jargon new normal. Nah, di dalam dunia ini itu ada awal dari segala sesuatu dan ada akhirnya. Bagi orang yang percaya, hidup yang sebenarnya dimulai saat Tuhan hadir menjadi pribadi yang menebus dosa-dosa kita, dan Tuhan berjanji akan ada hingga akhirnya kita dapat bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalannya. Nah, Tuhan yang mengawali, Tuhan yang sudah memulai, dan Tuhan akan menyertai sampai pada akhirnya. Nah, ayat bacaan pada pagi hari ini, renungan kita, itu terambil di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama Filipi 1 ayat yang ke-6 ini. Kalian bisa baca di monitor HP masing-masing. Kita baca, 3, 2, mulai. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, pada renungan pagi hari ini ada rentangan waktu. Kalau kita baca, pahami dalam ayat tersebut, ada rentangan waktu mulai dari awal sampai akhir. Ada hidup yang harus kita jalani sementara kita masih diizinkan berada di dunia ini. Ada kehidupan normal yang kita lakukan sehari-hari. Kita perhatikan di sini definisi dari normal, yaitu mengikuti standar biasa seperti yang diharapkan. Nah, sehingga di sini kita semua punya edisi normal, yaitu bagaimana kita meresponi keadaan tertentu, kondisi kerohanian, kegiatan sehari-hari, bahkan sebuah hobi sekalipun. Namun, hari-hari ini keadaan normal kita sedang dimodifikasi oleh keadaan saat ini yang sedang terjadi. Ada banyak kegiatan yang berubah-ubah dari kebiasaan-kebiasaan kita. Mulai dari anak-anak sampai pada orang tua sekalipun, semuanya memulai kehidupan yang baru. Anak-anak belajar di rumah, orang tua juga bekerja dari rumah, banyak yang bisa bekerja dari rumah sekalipun, segala sesuatu dibatasi, bahkan untuk ibadah sekarang pun pada pagi hari ini pun itu memakai ibadah secara online. Nah, di sini kita kemana-mana pun selalu harus mengikuti protokol-protokol kesehatan yang diterapkan oleh masing-masing instansi tertentu. Entah itu di sekolah, instansi sekolah, entah itu tempat perbelanjaan, pasar, semuanya menerapkan standar-standar protokol kesehatan yang harus dipatuhi semua orang. Nah, di sini yang mungkin dulu tidak pernah kita jalani, inilah kehidupan dengan normalitas yang baru, yang seringkali kita dengar jargonnya dengan istilah new normal. Nah, anak-anak, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, Tuhan di sini memberikan berkat kelimpahan dalam kehidupan kita lebih dari hal yang normal. Jadi
sekali lagi di sini dikatakan Tuhan sudah memberikan berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan kita lebih dari hal yang normal. Nah, kalau kita perhatikan kebangkitan Tuhan Yesus memberikan new normal, terutama bagi orang-orang yang percaya kehidupan yang telah ditebus dan dipulihkannya. Melalui kebangkitannya, seluruh dunia dapat menikmati anugerah keselamatan, kehadirannya, dan mujizat Tuhan. Ada banyak perubahan kehidupan yang harus kita jalani dalam langkah pertobatan kita kepada Tuhan melalui sebuah proses. Dalam proses menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, meninggalkan cara hidup lama dan hidup dengan cara hidup yang baru, semua hal yang Tuhan Yesus kerjakan, mulai dari awal kelahiran, kematian, dan kebangkitannya, itu selalu dimotivasi hanya oleh satu hal, yaitu kasih. Kita percaya kepada Tuhan yang sedang mengerjakan kehidupan kita kepada new normal ini, kehidupan baru yang sangat berbeda dengan nilai-nilai dari dunia ini. Nah, bagian kita di sini adalah taat. Jadi salah satu bagian kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, bagian kita adalah taat kepada kehendak Tuhan yang akan menuntun setiap kita sampai kepada akhirnya. Percaya kepada Tuhan, berjalan bersama kita untuk memampukan kita menjalani kehidupan yang harus kita jalani. Nah, ini yang merupakan seperti yang sudah Rasul Paulus nyatakan di dalam jemaat Efesus, ya, di dalam jemaat Efesus 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Kalian bisa baca bersama di situ, kalian bisa baca berulang-ulang pernyataan Rasul Paulus lewat jemaat Efesus di dalam Efesus 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 di situ. Dalam menjalani kehidupan new normal, kita dalam Kristus, kasih kepada Tuhan akan memotivasi ketaatan yang pada akhirnya membawa sebuah kemenangan. Jadi ketaatan kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan itu akan memotivasi diri kita, memotivasi ketaatan kita yang pada endingnya nanti akan membawa kita menuju sebuah kemenangan. Nah, di sini supaya kita bisa menuju kepada sebuah kemenangan, maka kita harus memulai diri kita dengan sebuah komitmen. Nah, komitmen untuk hidup taat ini, biarlah kiranya Tuhan akan menolong setiap kita. Kita ingat, dalam segala hal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di situasi apapun, percayalah kepada Tuhan akan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ini sebuah komitmen yang harus kita bangun dari diri kita masing-masing. Ketaatan, kasih kita kepada Tuhan. Karena dengan ketaatan yang sudah kita bangun sejak dini ini, itu nanti akan memotivasi kita untuk hidup benar kepada Tuhan yang nanti pada akhirnya akan membawa kita hidup membawa sebuah kemenangan. Biarlah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu akan menyertai kita semuanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak semua, memberkati lewat renungan ini, dan kita akan belajar hidup benar, dan kita akan belajar hidup taat kepada Tuhan. Ya, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa kembali. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan sudah ajarkan kepada kami untuk kami boleh memiliki kasih, untuk kami boleh memiliki ketaatan, memiliki motivasi hidup benar kepada Tuhan, dan biarlah itu nanti akan membawa hidup kami menuju kepada sebuah kemenangan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan memberkati anak-anak kami semua, orang tua anak-anak kami, bahkan Bapak Ibu Guru semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah
kekuatan, kesehatan senantiasa tercurah di dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak, selamat belajar kembali. Tuhan memberkati kita semua.